Karena perintah dari KUHP yang lama pun korwas. Jadi KUHP baru sebetulnya, KUHP yang sekarang ini bukan hal yang baru, menegaskan kembali. Makanya ada kan pasal tidak boleh melakukan penangkapan tanpa izin penyidik Polri, tidak boleh melakukan penahanan tanpa izin penyidik Polri. Tapi tentunya ini ada klausul eksepsional, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa inilah supaya kita tertib dalam beracara, karena tidak boleh ada perbedaan standar di dalam due process of law. Mengapa PPNS ini boleh, kok PPNS ini tidak boleh? Semua harus sama rata. Tetapi fungsi koordinator PPNS dan penyidik tertentu ini yang ada pada Polri, ini tentunya tidak untuk penyidik di kejaksaan, di tentara maupun di KPK. Karena mereka ini bukan PPNS, juga bukan penyidik tertentu, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, prinsip diferensiasi fungsional ini juga memberi konsekuensi single prosecution system. Sistem penuntutan tunggal yang dilakukan oleh jaksa. Jadi kalau Bapak Ibu baca pasal 64 KUHP, berikut penjelasan, kami sudah kunci itu, dikunci di situ. Dalam hal penuntutan, kewenangan tunggal ada pada jaksa, karena jaksa adalah penuntut umum tunggal dimanapun di muka bumi ini. Yang namanya penuntut umum itu ya jaksa. Makanya di dalam pasal 64 itu bunyinya begini, penuntut umum adalah A, jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, B, pejabat pada lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan berdasarkan undang-undang. Lalu di penjelasan pasal 64 huruf B, pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penuntutan sesuai dengan undang-undang itu siapa? Dijelaskan, pejabat itu adalah jaksa. Yang atas kuasa jaksa agung, dia melakukan fungsi penuntutan. Di dalam penjelasan itu Bapak Ibu dikasih contoh. Kami contohkan contoh di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. Meskipun penuntutan ada pada satu tangan, polisi dan jaksa ada pada, penyidik dan penuntutan ada pada KPK, tapi jaksa pada KPK itu bertugas berdasarkan kuasa jaksa agung. Mengapa begitu Bapak Ibu? Itu ada ceritanya. Dulu Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang lama, ada pasal yang berbunyi bahwa komisioner KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Ada pasal berbunyi begitu, komisioner KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Berarti Bapak Ibu, untuk tindak pidana korupsi itu ada 6 penuntut umum tertinggi, 1 jaksa agung dan 5 adalah komisioner KPK. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, revisi terhadap Undang-Undang KPK, pasal itu ditiadakan. Jadi pimpinan komisioner KPK itu bukan penyidik dan penuntut umum lagi. Supaya dalam rangka single prosecution system itu, pasal 64 berikut penjelasannya, kalau toh di kemudian hari ada lembaga yang diberi kewenangan penyidikan dan penuntutan, maka penuntutnya tetap dari kejaksaan atas kuasa jaksa agung. Bapak Ibu, apalagi hal yang baru di dalam KUHP, ada bab khusus tentang hubungan koordinasi penyidik dan penuntut umum. Mengapa ide harus kita adakan Bapak Ibu? 1, supaya ada kepastian hukum. 2, tidak ada lagi ego sektoral. 3, tidak ada lagi saling sandra. Karena dengan KUHP yang lama Bapak Ibu tidak ada batasan. Perkara itu bolak-balik, nggak balik-balik. Orang menyandang status tersangka itu bisa bertahun-tahun. Di dalam KUHP yang baru sudah tidak boleh. Ada batasannya. Berapa tahun ya? 2 tahun apa 1 tahun Pak Dahana, saya lupa. Tapi ada pasal yang mengatakan apabila perkara itu tidak diproses dalam 1 tahun, maka 1 atau 2 tahun statusnya gugur. Harus ada kepastian hukum.
Dibikinlah pasal hubungan koordinasi penyidik dan penuntut umum. Pertanyaan mendasar bagi Bapak Ibu yang hadir baik daring maupun luring, bagaimana nih kementerian yang punya penyidik pegawai negeri sipil? Karena Kementerian Hukum juga punya. Di KI, Kekayaan Intelektual punya. Nanti ntar lagi Pak Widodo punya nih. PPNS Kewarganegaraan, lalu ada PPNS Badan Usaha kan kira-kira begitu. Ntar lagi punya nih. Bagaimana hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam konteks kejahatan berdasarkan undang-undang sektoral, lalu ada PPNS-nya. Begitu hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, penyidik Polri melakukan koordinasi dengan penuntut umum dalam konteks tindak pidana berdasarkan undang-undang sektoral, maka dia datang itu menggandeng penyidik pegawai negeri sipilnya ini. PPNS ini digandeng. Disitulah dari teknik investigasi misalnya penyidik Polri paham, mungkin dari segi substansi pasti PPNS yang mempunyai pengetahuan mendalam terhadap apa yang diatur dalam undang-undang sektoral, dia bisa melengkapi. Ini yang namanya, yang tadi saya katakan sebagai supporting investigator. Dia penyidik pendukung. Dalam hubungan koordinasi itu sekali lagi, Polri bersama-sama dengan PPNS ini melakukan koordinasi dengan jaksa. Jadi tidak akan ada saling sandra. Karena ada batas waktu di situ, ada kepastian hukum. Di hal yang lain Bapak Ibu, kan tadi saya cerita semua kewenangan. Bagaimana cara mengkontrol, mengawasi kekuasaan yang ditulis begitu jelas dan begitu tegas di dalam KUHP. Satu, Bapak Ibu, peran advokat itu ditinggikan sekarang, disederajatkan. Katanya teman-teman advokat dengan KUHP yang baru ini bayaran kita bisa lebih banyak ini. Bisa lebih banyak. Setiap orang yang berurusan dengan hukum, mulai dari tahap lidik, sidik, tuntut, pemeriksaan sidang, didampingi oleh advokat. Dia tidak hanya dampingi terus duduk kayak patung begitu, enggak. Dia berhak mengajukan keberatan. Dan yang lebih hebat lagi, keberatan itu dilekatkan dalam berita acara pemeriksaan. Kurang apa kebesaran hati teman-teman penyidik dan penuntut umum? Mau dikontrol. Kalau dalam hukum acara itu namanya ad informandum. Jadi segala informasi tentang jalannya perkara itu ya bisa dilekatkan di dalam berita acara pemeriksaan. Jadi saya bilang kepada teman-teman penyidik, teman-teman PPNS jangan salah mengerti, kewenangan teman-teman tetap ada. Tidak dihilangkan, hanya berkoordinasi. Jadi teman-teman PPNS, teman-teman penyidik Polri, begitu memeriksa tersangka, memeriksa saksi, memeriksa korban, ngajukan pertanyaan, advokat interupsi. Penyidik, saya keberatan dengan pertanyaan itu. Saudara-saudara penyidik tidak usah berdebat. Ngapain berdebat? Begitu dia keberatan, bilang saja, saudara advokat, silahkan saudara catat keberatan saudara dan saya lekatkan dalam berita acara pemeriksaan. Selesai. Supaya memberi gambaran buat hakim nih kan, secara objektif mau menilai perkara yang disidangkan. Jadi kontrol yang pertama dari advokat. Kontrol yang kedua ini benda mati yang kontrol. Dilengkapi oleh kamera pengawas. Jadi pemeriksaan itu dilengkapi oleh kamera pengawas. Kamera pengawas itu metadatanya satu adalah visual, supaya bisa dilihat nih, ini orang waktu diperiksa di sudut rokok enggak, ditempelnya enggak, jarinya ditekan dengan kursi atau meja enggak, kan kelihatan. Tidak hanya visual, audio juga. Apakah pertanyaan itu ada intimidasi, ada teror atau tidak?
Jadi pengawasan yang kedua. Pengawasan yang ketiga Bapak Ibu, melalui mekanisme pra-peradilan. Pra-peradilan. Dan yang keempat, sesungguhnya dalam hubungan koordinasi penyidik dan penuntut umum itu saling mengawasi. Akan ada saling pengawasan di situ. Dan pengawasannya adalah pengawasan horizontal, bukan vertikal. Jadi kewenangan itu ditulis, ada yang diawasi. Sekarang mengenai upaya paksa. Upaya paksa dalam KUHP baru itu ada 9. Kalau KUHP lama cuma 5. Tangkap tahan, geledah sita, pemeriksaan surat. Sekarang ditambah yang baru, ada 4. Penetapan tersangka, kemudian pemblokiran, lalu penyadapan, dan yang terakhir adalah pencegahan ke luar negeri. Pencegahan ke luar negeri. Bapak Ibu, semua upaya paksa ini harus izin pengadilan. Kontrol lagi kan? Kecuali terhadap 3 hal. 1, penetapan tersangka. Ya ini wajar-wajar saja Bapak Ibu karena memang belum ada hak yang terlanggar ya. Yang kedua Bapak Ibu, penangkapan. Mengapa penangkapan tanpa izin pengadilan? Ya Bapak Ibu, janganlah lihat bahwa penangkapan itu 1 kali 24 jam. Kalau harus minta izin pengadilan, 1 kali 24 jam, nanti tersangkanya keburu kabur, yang disalahkan siapa? Polisi lagi, penyidik lagi yang disalahkan. Yang ketiga, tanpa izin pengadilan itu adalah penahanan. Jadi penahanan itu bunyinya persis seperti KUHP yang lama, bahwa penahanan dilakukan berdasarkan perintah penyidik, surat penyidik atau penetapan hakim. Mengapa penahanan ini tanpa izin Bapak Ibu? 1, letak geografis. Apa maksudnya letak geografis? Bapak Ibu jangan bayangkan Indonesia ini seperti Pulau Jawa yang segala sesuatu bisa transportasinya lancar. Cobalah dibayangkan di tempat saya di Kabupaten Maluku, katakanlah Kabupaten Maluku Tengah yang ada 49 pulau, satu kecamatan bisa lebih dari 2 pulau, jarak pulau terjauh ke ibu kota kabupaten bisa 12 sampai 14 jam, cuaca seperti begini mana ada yang berani berlayar. Kalau harus izin, itu sampai kapan? Nanti tersangkanya keburu kabur, polisi juga yang didemo oleh keluarga korban. Jadi dia tanpa izin. Alasan pertama itu. Alasan kedua Bapak Ibu, di dalam Undang-Undang Polri itu ada satu pasal tentang penyidikan, dikatakan bahwa jadi upaya paksa itu dapat dilakukan berdasarkan situasi, berdasarkan penilaian penyidik. Situasi berdasarkan penilaian penyidik. Waktu kita cantumkan pasal ini, diprotes, saya diprotes sama teman-teman koalisi. Ini pasal terlalu subjektif, kan situasi berdasarkan penilaian penyidik. Saya bilang ke teman-teman koalisi, jangan Anda protes saya. Yang Anda protes siapa? Mahkamah Konstitusi. Karena pasal itu sudah 3 kali diuji di Mahkamah Konstitusi dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Pasal itu konstitusional. Itu diskresi. Kan kita nggak tahu situasi di lapangan. Jadi ada situasi diskresi berdasarkan penilaian penyidik. Yang ketiga, mengapa penahanan tidak ada izin dari pengadilan Bapak Ibu? Itu bukan maunya polisi, bukan maunya jaksa, bukan maunya pemerintah, bukan maunya DPR. Teman-teman hakim keberatan. Jumlah hakim itu tidak lebih dari kurang dari 10.000. Mereka katakan kalau setiap penahanan harus izin kita. Sementara penyidik itu bekerja 24 jam, kita ini hanya berkantor dari hari Senin sampai hari Jumat. Berarti Sabtu Minggu harus ada hakim yang piket di kantor. Karena dia nahan orang kan tidak dibatasi waktu. Mau kapan saja bisa. Jadi teman-teman hakim keberatan.
Yang ribut-ribut di luar itu kan mintanya adalah hakim pemeriksaan pendahuluan. Yang namanya di Belanda itu adalah rechtercommissaris. Dia lupa yang namanya rechtercommissaris itu, satu, harus hakim senior. Dua, dia khusus untuk memeriksa prejudicial itu, hakim hanya untuk upaya paksa yang dia periksa. Dan dia tidak boleh pegang perkara lain. Hakim-hakim di kita tidak setuju. Kalau itu harus hakim senior, jumlahnya terbatas. Yang kedua, dia tidak boleh memegang perkara lain, kecuali sebagai hakim pemeriksa pendahuluan. Nah, karena teman-teman hakim tidak mau, ya kita tidak bisa memaksakan. Jumlahnya kan tidak sampai 10.000, jangan dibandingkan dengan polisi yang 470.000. Tetapi, bagaimana kontrol terhadap penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan lewat pra-peradilan. Upaya paksa yang lain, izin. Terkait penyadapan. Penyadapan ini kan banyak sekali, tidak baca, omon-omon. Penyadapan itu hanya satu pasal. Dalam melaksanakan kewenangannya, penyidik, penuntut umum, hakim dapat melakukan penyadapan. Ayat berikut, penyadapan diatur dalam undang-undang tersendiri. Maunya penyadapan dalam undang-undang tersendiri itu sekali lagi bukan kita. Itu putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Ketika undang-undang KPK itu diuji di Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan penyadapan KPK, perintah putusan itu masalah penyadapan harus diatur dalam undang-undang tersendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Selama belum ada undang-undang penyadapan, maka penyidik, penuntut umum, hakim tidak boleh melakukan penyadapan terhadap dalam konteks KUHP ya, sebelum diatur dalam undang-undang tersendiri, kecuali terhadap korupsi, narkotika, dan terorisme. Karena memang pada undang-undang sektoralnya boleh melakukan penyadapan. Ini Bapak Ibu kewenangan yang dimiliki. Di sisi lain Bapak Ibu, ada perlindungan. Perlindungan itu terhadap siapa? Satu, Bapak Ibu, adalah hak-hak tersangka harus diberitahu. Tersangka terdakwa diberitahu. Hak saksi, hak korban, hak perempuan, hak anak, hak penyandang disabilitas, hak kelompok rentan. Nah, kelompok rentan ini ibu hamil, orang sakit, dan hak lansia. Harus dijamin, dan itu dijamin. Bahkan di dalam KUHP itu Bapak Ibu dikatakan bahwa penyidik wajib memberi asesmen untuk seseorang itu dalam pemeriksaan didampingi. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran mungkin lebih pada belum membaca secara utuh. Bapak Ibu ada pasal dalam KUHP itu mengatakan bahwa dalam melakukan penyidikan, ada juga pasal dalam bab penuntutan, dalam melakukan penuntutan, penyidik di penuntut umum, bunyinya penuntut umum tidak boleh melakukan tindakan penyiksaan, tindakan yang melanggar harkat dan martabat manusia, dan tindakan yang unprofesional. Ayat berikut dikatakan bahwa terhadap apabila terjadi seperti itu, maka penyidik penuntut umum itu dipidana dan disanksi etik. Jadi sudah ada. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena di dalam KUHP ada bab khusus tentang tindak pidana terhadap proses peradilan. Jadi semua sudah dirangkum di situ. Nah, yang berikut Bapak Ibu adalah mekanisme restoratif justice. Ini diatur di dalam KUHP. Jadi restoratif justice itu boleh dari tahap lidik, sidik, penuntutan, bahkan pada persidangan, dan juga bahkan ketika dia sudah mendekam atau menjadi terpidana atau narapidana. Ada mekanisme restoratif justice itu. Yang terakhir Bapak Ibu, dalam konteks KUHP yang baru ini, ada 3 kewenangan jaksa yang memang sama sekali tidak ada di dalam KUHP yang lama. Dan ini kita mengikuti perkembangan zaman, tren di negara-negara maju. Yang pertama itu adalah soal plea bargaining. Plea bargaining itu pengakuan bersalah Bapak Ibu. Jadi coba kadang-kadang saya sedih juga ya,
Banyak orang omong-omong di media, di TikTok soal plea bargaining, tapi saya yakin dia nggak ngerti apa itu plea bargaining. Pengakuan bersalah. Dikatakan bahwa penyidik berwenang menerima pengakuan bersalah. Ketika menerima pengakuan bersalah, dia berkoordinasi dengan penuntut umum. Nah, di dalam benak orang yang suka protes dan omong-omong tidak jelas itu, dia pikir bahwa yang namanya pengakuan bersalah ini tidak disidang. Salah. Pengakuan bersalah ini tetap diadili. Jadi, nih saya melakukan penganiayaan nih. Penganiayaan yang mengakibatkan luka. Di kepolisian saya mengaku bersalah, betul saya menganiaya. Saya melakukan ganti rugi kepada korban. Saya obati, saya kasih pesangon apa-apalah istilahnya. Terus kemudian penyidik lapor ke jaksa. Ini si A sudah pengakuan bersalah. Maka nanti sudah ada pengakuan bersalah, dihadapkanlah si terdakwa ini kepada hakim, dinyatakan kepada hakim bahwa dia sudah melakukan pengakuan bersalah. Maka acara biasa di dalam pemeriksaan dirubah menjadi acara singkat. Tapi proses itu berjalan, pembuktian itu berjalan. Cuma acara biasa menjadi acara singkat. Mengapa menjadi acara singkat? Karena dia sudah pengakuan, dia sudah melakukan ganti rugi terhadap korban dan bukti-bukti sudah ada, sudah jelas. Apa konsekuensi pengakuan bersalah ini? Jaksa akan mengurangi tuntutan pidananya. Jadi kalau penganiayaan mengakibatkan luka itu katakanlah 3 tahun. Karena saya sudah mengaku bersalah, saya sudah ganti rugi, tuntutannya bukan lagi 3 tahun, 1 tahun. Jadi tetap diproses. Yang kedua adalah soal apa? Deferred prosecution agreement. Perjanjian penundaan penuntutan. Ini hanya terhadap korporasi. Sama halnya juga, ini kewenangan jaksa. Tapi yang menentukan itu adalah hakim di sidang untuk menentukan ini DPA atau tidak. Kalau ya, maka dibuat perjanjian. Perjanjian itu diawasi. Kalau dilaksanakan, maka jaksa akan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Tapi kalau tidak dilaksanakan, perkara jalan terus. Dan yang terakhir itu adalah denda damai. Denda damai itu adalah prerogatif jaksa agung terhadap tindak pidana di bidang ekonomi. Terhadap tindak pidana di bidang ekonomi itu apa saja? Yaitu cukai, kepabeanan, perdagangan, kehutanan, lingkungan, minerba. Nah, itu bisa dilakukan denda damai. Apa konsekuensi denda damai? Jaksa agung akan mengesampingkan perkara itu karena jaksa agung itu punya hak oportunitas, deponir, seponering, ada. Nah, itu ada dalam undang-undang kejaksaan, kita masukkan ke dalam KUHP yang baru. Jadi itu saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.